Shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Senin. Mari dengan cepat kita buka Ibrani 4 ayat pertama. Ibrani 4 ayat pertama. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jangan sampai tertinggal. Sekali lagi, jangan sampai tertinggal. Bapak Ibu Saudara, judul jangan sampai tertinggal ini artinya yang pertama, jangan ada satupun ketika pengangkatan itu tertinggal. Kedua, jangan sampai visi 10 tahun ke depan tertinggal. Saudara tidak ikut sampai melihat karya kemuliaan Bapa. Ketiga, jangan sampai saudara tertinggal di dalam kerohanian saudara. Atau dengan kata lain, tertinggal itu jangan sampai saudara tidak turut bersama-sama dalam segala hal. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan, jangan sampai saudara tidak update. Ya, paham ya? Tidak update itu ketinggalan berita, telat. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara selalu update. Update itu selalu mengikuti. Saya berpesan Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan, dengar. Ikuti berita yang saya sampaikan. Khususnya saudara yang saya gembalakan, khususnya yang menjadi teamwork saya, jangan ketinggalan. Saya tidak suka Bapak Ibu Saudara dengan jemaat yang saya gembalakan, tapi tidak tahu apa yang sedang saya sampaikan. Apa yang menjadi berita yang saya sampaikan. Jangan sampai saudara itu ketinggalan. Saya minta tolong perhatikan. Sekali lagi, saya tidak suka. Saya tidak pakai kata-kata yang kasar ya saudara. Yaitu benci. Itu kasar saudara. Orang yang saya gembalakan tapi dia tidak ngerti visi 2033. Dia tidak ngerti tentang keimaman. Dia tidak ngerti tentang generasi Lois, generasi Yunike, generasi Timotius. Dia tidak ngerti tentang NCC internasional. Saudara, lebih baik orang ini tidak perlu ada di pelayanan penggembalaan saya. Malu Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menganggap gereja yang saya gembalakan itu restoran. Mereka menganggap gereja yang saya gembalakan itu gedung bioskop, tempat pertunjukan. Saya katakan lebih baik saudara mereka tidak perlu datang. Lebih baik mereka tidak saya gembalakan. Percuma saudara. Karena saya tidak merasa saudara adalah tubuh saya. Percuma saudara. Kemarin di Tuban saya sudah jelaskan. Gembala itu mendapatkan berkat, yaitu namanya dicatat di kehidupan.
di kitab kehidupan bersama keturunannya, itu dijamin. Maka itu orang yang menjadi tubuh saya, pasti mereka akan bersama saya. Tapi orang-orang yang bukan tubuh saya, saudara, walaupun dia datang ibadah nih di tempat kami, percuma, sia-sia ibadah mereka. Sungguh, saudara, kemarin di Tuban jemaat ngerti semua. Taat dengan gembala, dengarkan gembala. Sebagaimana nasihat dari Rasul Paulus di surat Ibrani. Ada orang yang dianggap ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena mereka tidak menerima pemberitaan itu dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh bersama iman mereka. Karena mereka menganggap bahwa pemberitaan itu tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya tiap hari memimpin, tiap hari menggembalakan saudara. Firman saya bagikan, tetapi orang yang ketinggalan, dia tidak menerima firman itu sebagai hal yang berguna. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertinggal, saudara. Karena mereka tidak melekat. Karena mereka tidak bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman pemberitaan itu tidak ada artinya. Lah kalau tidak ada artinya, lah buat apa ke gereja, saudara? Buat apa datang? Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau bersama-sama, saya bilang ateis sajalah. Gak usah Kristen. Udahlah, hari ini saudaranya. Hari ini Tuhan itu senang dengan orang-orang yang belak-belakan. Mengerti? Orang-orang yang jelas. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang pelin-pelan. Tuhan tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Di surat Wahyu dikatakan, kamu panas tidak panas, dingin tidak dingin. Harusnya kamu dingin atau panas. Saudara, jangan ikut-ikutan ya dengan orang-orang yang suam kuku. Tuhan Yesus memuntahkan, saudara, menolak. Jadi saya berharap, ingatkan saudara, kalau ada jemaat yang saya gembalakan merasa bahwa dirinya ada di CKI FTF Church atau NCC Internasional yang saya gembalakan loh ya, tolong update. Juga imam-imam. Ada imam-imam yang digembalakan di gereja lain. Saya senang. Ada imam-imam saudara yang membantu saya di kota-kota di seluruh Indonesia. Saya senang, saya bangga. Tetapi kalau imam-imam ini tidak update saudara, itu yang menyedihkan saya. Itu bukan berarti imam-imam yang digembalakan gereja lain kemudian meninggalkan pelayanan di gereja itu, tidak. Apalagi mereka gembala. Tidak mungkin saudara, gembala-gembala ini mengikuti saya, kan tidak mungkin, karena mereka punya tugas. Tetapi orang Jawa bilang, "Bo, yo ngerti, update," gitu loh. Karena mereka kan bergabung di NCC Internasional. Kalau seorang bergabung dalam satu organisasi, ya ngerti toh organisasi itu sedang apa. Kebacut sekali toh saudara, kalau organisasi tidak ngerti. Oleh karena itu saya berpesan, nanti tolong admin, ya bagian media, saya minta tolong Hendro, Mas Cahyo, siapkan untuk Zoom.
Saya akan mengadakan Zoom untuk semua imam-imam sebulan sekali. Ya, nanti saya mau mengambil mungkin di hari Jumat ya, sebulan sekali. Karena sebulan sekali hari Rabu itu kita worship on the street. Jadi Jumat itu semua pada jam 7 saya liburkan, tidak ada doa. Jam 7 Jumat sebulan sekali saya ambil saudara, untuk kita rapat bersama. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, sangat menyedihkan kalau seorang bergabung di dalam satu organisasi, tetapi dia tidak tahu menau dengan organisasi itu. Bahkan mereka memakai alma mater organisasi atau jas organisasi, jaket organisasi, memalukan. Orang seperti ini orang yang tidak tahu malu, saudara. Bapak Ibu saudara dengar ya. Kemarin kita bincang-bincang dengan pelayan-pelayan senior di Kota Tuban. Ada orang saudara melayani, tetapi tidak mau ke gereja. Gila tidak saudara? Bisa mengerti? Ada orang melayani, ya, melayani di salah satu bidang A gitu ya saya sebut. Tapi mereka tidak mau ke gereja, minggu pagi sore tidak ada, pengajaran tidak ada, ibadah tengah minggu tidak ada, tapi ambil pelayanan. Ini orang tidak tahu malu. Sedang gembala di tempat ini, di gereja ini, sabar. Saya bilang kemarin di depan jemaat, dengan nada keras saya bilang, kalau orang itu ada di dalam pengembalaan saya pecat, saya bilang. Saya sudah suruh keluar. Kita itu tidak boleh munafik. Ya, tidak, titik. Jangan atau. Ikut Tuhan. Ya, tidak. Jangan setengah. Katakan amin. Tuhan akan memuntahkan saudara. Kalau saudara memang tobat sungguh. Kalau ikut Tuhan, ikut sungguh. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Ke gereja males, baca Alkitab males, pelayanan males, tidak peduli dengan pemberitaan firman. Gila, saya pikir orang ini orang bebal. Kalau saya saja sudah menolak, apalagi Tuhan Yesus, saudara. Loh, kalau orang yang ada di dunia ini, manusia, itu sudah nolak. Loh, apalagi Tuhan Yesus. Menolak bukan karena saudara, orang-orang yang membela kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Bukan. Saudara adalah benalu. Orang-orang yang perusuh, yang masuk dalam persoalan kita. Ragi munafik ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, kita harus benar-benar garis lurus, garis tegak. Putuskan hari ini, ikut atau tidak. Amin. Karena ini yang menyukakan hati Tuhan. Orang-orang yang dianggap ketinggalan oleh Rasul Paulus dikatakan mereka itu orang yang tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang tidak bertumbuh? Orang yang tidak bertumbuh itu orang yang gak update. Orang yang gak tahu kita ini sedang ngomong apa gitu loh saudara. Kan keterlaluan toh Bapak Ibu Saudara. Hari ini gereja itu sedang bicara apa? Khususnya kita sedang bergerak membangun 10 tahun ke depan, membangun generasi Lois, membangun generasi Eunike dan Timotius. Semua bergerak bersama-sama, semua membangun keimaman. Tetapi orang yang keterlaluan ini, dia tidak tahu.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan orang ini tertinggal loh Bapak Ibu Saudara. Jadi yang disebut pertumbuhan rohani itu bukan sekedar saudara baca firman. Tetapi saudara harus update dengan penggembalaan. Kalau gereja saudara sekarang misalkan ya, saudara digembalakan di gereja A, saudara harus tahu berita apa di sana. Bapak Ibu saudara dengar, ada banyak sekali orang Kristen akan tertinggal saudara. Sungguh loh Bapak Ibu Saudara, ada banyak saudara, karena mereka mengaku percaya Tuhan, tapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka mengaku percaya Tuhan, tapi mereka tidak tergembala, mereka tidak tahu apa, berita apa yang ada di gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani bukan sekedar saudara mendengar firman, tapi saudara masuk di dalam pemberitaan firman yang dibagikan pada musim itu, pada masa itu, dan pemberitaan di musim itu berbeda dengan musim yang lalu. Jadi saudara akan bergerak pertumbuhan rohani saudara dari musim ke musim. Kenapa orang-orang tertinggal waktu Tuhan Yesus datang? Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tuhan Yesus datang tidak ada yang tahu kapan. Bisa 20 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, atau bisa hari ini, atau bisa minggu depan. Orang-orang yang tertinggal itu orang-orang yang tidak mengikuti kegerakan di mana Tuhan Yesus akan datang. Jadi pertumbuhan rohani itu bukan egois pribadi. Bayangkan ya saudara, kita naik bis sama-sama. Kita mau ada acara sama-sama, ya, menuju ke tempat pariwisata, misalkan yang lalu Tlogoland di Lawang. Ada orang ikut di bis itu, tapi dia tidak tahu kemana, tujuan apa. Dia tidak mengerti. Bayangkan saudara, naik dalam satu bis, tapi dia tidak ngerti apa. Apakah dia ini bertumbuh? Tidak. Kalaupun dia orang baru, harusnya dia sama-sama dong. Untuk mencoba mengerti, ini mau kemana? Loh kalau naik bis kan tahu tuh tujuannya saudara. Harusnya dia kan berkata, kamu mau kemana? Mau ke Tlogoland Lawang, kami mau main-main bareng dengan semua jemaat dan Pak Gembala. Oh aku ikut, aku mau. Orang ini berusaha untuk bersama-sama dengan kita. Nah inilah orang-orang yang mengalami pertumbuhan. Bukan orang yang belajar sendiri di YouTube. Bukan orang yang berdoa sendiri di rumah. Pertumbuhan yang mereka terima itu tidak sempurna. Bagaimana kalau saudara misalkan ya, sekarang ini saudara hidup di dunia, tapi tidak tahu menahu tentang keadaan dunia. Loh saudara ini kan orang asing. Kalau saudara ada dalam sebuah keluarga, saudara tahu kok di keluarga ini sedang apa. Jangan jadi orang asing di dalam gereja. Karena Rasul Paulus berkata, kami bukanlah orang asing, tetapi kami warga kerajaan Allah. Warga. Saudara warga mana? Warga Indonesia atau warga Jepang? Loh kalau warga Indonesia masa enggak tahu keadaan Indonesia? Itu kan kebacut tuh saudara. Itu kan keterlaluan. Saudara punya
paspor Indonesia, warga negara Indonesia, bangsa saudara Indonesia, kota saudara Malang. Loh, kalau nggak tahu tentang Malang itu kan kebacut tuh saudara. Makanya kita ini jangan jadi orang asing. Orang yang tertinggal itu orang asing. Saya berdoa ya Bapak Ibu Saudara, jangan ada satupun yang jadi orang asing di dalam pengembaraan saya, di dalam NCC Internasional. Kalau orang akan rapatkan, ya, lebih baik saya hanya mengangkat orang-orang yang mau terlibat. Artinya, saudara, kalau di NCC Internasional itu saya tidak mengharuskan gembala ya saudara. Mereka adalah gembala pendeta. Harus ikut doa pagi saya, harus tidak. Kecuali mereka yang saya gembalakan di luar kota. Tapi bagi mereka aktivis gereja, pelayan gereja, tidak harus. Tapi mereka bertanggung jawab pada komitmen untuk di 24 pintu gerbang surga. Tapi jangan jadi orang asing. Pakai bintang NCCI, tapi nggak tahu menau tentang berita apa. Ini kebacut saudara. Apalagi saudara yang saya gembalakan. Kalau sampai saudara nggak tahu isunya, itu benar-benar saudara orang asing. Ya percumalah ada di gereja saya. Percuma saya katakan, lebih baik cari gereja lain. Karena saudara pasti tertolak kok. Pasti ketinggalan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau, menasihati. Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi bagian tubuh saya. Ayo bertumbuh. Sekarang mengerti ya, bagaimana bertumbuh itu. Bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar dengar khotbah. Tapi menerima pemberitaan itu berguna untuk pertumbuhan iman saudara, yaitu saudara tahu berita apa hari ini. Tahu gereja ini sedang ngelakuin apa. Masa ada jemaat yang tidak tahu worship on the street itu apa ya Pak? Itu kan keterlaluan tuh saudara. Walaupun saya bersyukur jemaat yang saya gembalakan semua tahu. Tapi kalau ada orang tanya itu, aduh saudara, kira-kira orang ini perlu dibaptis lagi sih, ya, ditenggelamkan lebih lama. Ini keterlaluan. Worship on the street tidak ngerti. Kita mau memuji menyembah Tuhan di kayu tangan tidak tahu. Ini orang kebacut sekali. Sama dengan teman-teman teamwork saya yang tinggal di Pondok Pemulihan. Loh kalau ada ya orang yang di Pondok Pemulihan tidak ngerti apa-apa tentang yang kita lakukan, lah itu kan keterlaluan tuh saudara. Yang luar biasa lagi ya, di dalam gereja kita dia tidak tahu, kok taunya ke gerakan gereja lain. Wih, ini bukan lagi kebacut saudara. Ini sudah tarafnya sudah gila. Udah kelainan jiwa. Di gerejanya sendiri tidak tahu kegerakan apa. Loh kok tahu kegerakan gereja lain? Wah ini bukan lagi taraf kebacut saudara. Ini sudah taraf gila, sakit jiwa. Wah saya nggak mau terima orang sakit jiwa seperti ini. Nggak ada obatnya saudara. Yang ngerti katakan amin. God bless you all.